Ada orang yang aktif berbicara, berpendapat, bahkan memengaruhi. Namun tidak satupun benar-benar tahu siapa dia. Tidak ada foto wajah. Tidak ada identitas jelas. Tidak ada potongan hidup yang bisa diverifikasi. Di dunia maya, mereka hadir sebagai suara tanpa tubuh. Dan justru karena itu, mereka sering terdengar lebih berani, lebih tajam, bahkan lebih kejam. Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan identity dissociation, pemisahan antara diri asli dan persona yang ditampilkan. Media sosial memungkinkan seseorang membangun eksistensi tanpa harus mempertaruhkan dirinya sendiri. Wajah, dalam konteks ini, bukan sekadar fitur fisik, melainkan simbol kerentanan. Dan mereka menolaknya. Carl Jung menyebut kondisi ini sebagai dominasi persona yang terlepas sepenuhnya dari self. Topeng bukan lagi alat sosial, tetapi tempat tinggal. Masalahnya, semakin lama seseorang hidup di balik topeng, semakin sulit ia mengenali wajahnya sendiri. Fenomena ini diperkuat oleh efek psikologis yang dikenal sebagai online disinhibition effect, dipopulerkan oleh John Suller. Tanpa wajah dan identitas, hambatan moral melemah, empati menurun, kata-kata menjadi senjata tanpa rasa bersalah. Inilah alasan mengapa ujaran kebencian, manipulasi opini, dan provokasi ekstrem hampir selalu lahir dari akun tanpa wajah. Kasus nyata memperlihatkan pola yang konsisten. Banyak akun propaganda politik, penggerak konflik sosial, hingga pelaku penipuan emosional memulai dari anonimitas visual. Mereka tidak ingin dikenali bukan karena rendah hati, tetapi karena ingin bebas dari konsekuensi. Tanpa wajah, rasa bersalah tidak menemukan sasaran. Buku Evil Online karya Andrew Keen menjelaskan bahwa anonimitas visual menghilangkan ikatan moral dasar, rasa malu. Ketika tidak ada wajah yang bisa dipermalukan, perilaku menyimpang menjadi lebih mudah dibenarkan secara internal. Namun sisi gelapnya tidak selalu berbentuk kejahatan terbuka. Banyak individu yang menolak memperlihatkan wajahnya, melakukannya karena ketakutan mendalam akan penolakan. Pengalaman diejek, direndahkan, atau dibandingkan secara fisik, menciptakan luka identitas. Dunia maya lalu menjadi tempat aman selama wajah tetap tersembunyi. Buku The Body Keeps the Score, karya Bessel van der Kolk, menjelaskan bahwa trauma sering membuat seseorang menjauh dari representasi tubuhnya sendiri. Wajah, sebagai pusat identitas sosial, menjadi sumber kecemasan. Menyembunyikannya terasa seperti bertahan hidup. Ironisnya, strategi bertahan ini perlahan berubah menjadi penjara. Tanpa wajah, hubungan tidak pernah sepenuhnya nyata. Orang lain berinteraksi dengan ide, opini, atau karakter bukan manusia. Dalam jangka panjang, ini menciptakan depersonalisasi. Perasaan bahwa diri sendiri hanyalah konsep, bukan individu yang utuh. Seri Turkel dalam Alone Together menggambarkan manusia digital yang hadir tanpa kehadiran. Mereka berbicara, tetapi tidak benar-benar datang. Mereka didengar, tetapi tidak benar-benar dilihat. Sisi tergelap muncul ketika anonimitas wajah mulai memberi rasa superior. Muncul keyakinan diam-diam. Aku bisa mengatakan apa saja. Tanpa risiko, aku tahu banyak tentang mereka, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentangku. Ini bukan lagi perlindungan, ini adalah ketimpangan kekuasaan. Karena wajah bukan hanya tentang dikenali. Ia adalah tanda keberanian untuk bertanggung jawab. Dan orang yang terlalu lama menolak memperlihatkan wajahnya, seringkali bukan sekadar ingin aman. Mereka sedang menunda satu hal yang paling menakutkan dalam hidup sosial manusia, menjadi diri sendiri. Dan mungkin tidak diterima. Di dunia maya topeng memang melindungi, tapi ia juga perlahan menghapus jejak keberadaan yang nyata. Dan pada akhirnya, seseorang bisa bersuara keras di mana-mana, namun tetap tidak pernah benar-benar hadir dimanapun.